Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Mami Queen. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara mengatasi komplain dan keluhan dari para pelanggan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pelanggan dan cara menghadapinya. Namun sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel Mami Queen terus berkembang. Kenali jenis-jenis pelanggan dan cara terbaik menghadapinya. Salah satu faktor penting yang menjadikan bisnis yang kamu jalankan dapat sukses di masa depan adalah kemampuan untuk memperlakukan pelanggan dengan baik. Hal ini dikarenakan keberadaan pelanggan akan sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya perkembangan bisnis yang dijalankan. Oleh sebab itu, pemahaman karakter pelanggan dan sifat yang mereka miliki sangat perlu untuk diketahui dengan baik. Hal ini bermanfaat agar kamu dapat memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang mereka sukai. Berikut 14 karakter pelanggan yang patut kamu pelajari dan cara menghadapinya. Yang pertama, pelanggan yang pemarah. Bagi kamu yang tidak terbiasa menghadapi tipe orang yang seperti ini, maka bisa saja kamu balik marah dan menyerang pelanggan. Jika ini terjadi, bisa saja kamu akan kehilangan para pelanggan di masa depan karena ketidakmampuan kamu untuk menghadapi pelanggan tersebut. Solusi terbaik yang bisa dilakukan saat menghadapi tipe pelanggan pemarah adalah belajar untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Jangan buru-buru memberikan argumentasi kepada mereka yang akan membuat kamu terkesan membela diri. Apabila mereka telah menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, barulah jelaskan pokok permasalahan dan selanjutnya cari solusi jalan keluar untuk menyelesaikannya. Yang kedua, pelanggan yang tidak sabaran. Ada kalanya produk atau jasa yang kamu tawarkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa jadi dan dapat digunakan oleh para pelanggan. Hal ini paling sering terjadi dalam bisnis yang produk atau jasanya diproduksi berdasarkan pesanan para pelanggan. Saat menjalankan bisnis dengan tipe seperti ini, pasti akan ada tipe konsumen yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan terkesan tidak sabar menunggu. Jika hal ini yang terjadi, solusi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjelaskan dengan baik kepada mereka estimasi waktu pembuatan dan pengiriman. Penjelasan yang kamu berikan kepada mereka akan menentukan apakah jadi untuk membeli atau tidak. Jika waktu tersebut terlalu lama, maka pelanggan yang bertipe tidak sabaran akan tahu dari awal dan membatalkan pesanannya. Yang ketiga, pelanggan yang berhati baik. Pelanggan yang baik hati memang dapat memperlancar urusan bisnis yang kamu jalankan. Meskipun demikian, jangan menyepelekan kebaikan hati yang mereka berikan. Maksudnya adalah jangan sampai kamu mengecewakan pelanggan tersebut dan membuat mereka kabur. Yang keempat, tipe pelanggan yang cerewet. Tipe pelanggan yang satu ini akan sangat aktif berbicara meskipun kamu tidak memancing mereka untuk berbicara. Meskipun sering kali ditemui tipe pelanggan yang seperti ini akan terlihat mengenal kamu dengan akrab dan mudah dekat. Pelanggan dengan tipe seperti ini akan sangat mudah untuk diajak berbicara dengan gaya yang akrab dan juga santai. Cara yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi tipe pelanggan yang cerewet adalah harus memiliki informasi akurat tentang produk yang dijual. Hal ini sangat penting karena bagi tipe pelanggan yang cerewet, masalah yang kecil bisa dibesar-besarkan. Belajar untuk menghadapi tipe pelanggan seperti ini dengan sifat yang kalem. Karena jika kamu menghadapi mereka dengan sikap yang cerewet, maka permasalahan tidak akan selesai. Belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik dan biarkan konsumen tersebut berbicara. Ikuti alur pembicaraan mereka pada titik tertentu dan selanjutnya arahkan ke pembicaraan yang sesuai dengan keinginan kamu.
Jangan ragu meminta izin ketika akan berbicara dengan tipe pelanggan yang seperti ini. 5. Pelanggan yang curang. Kamu harus ekstra hati-hati saat menghadapi tipe pelanggan yang curang. Catatan yang kamu miliki harus lengkap dan rapi agar setiap kecurangan yang mereka lakukan bisa dilacak lewat catatan dan transaksi yang ada. Pelanggan yang curang sangat suka berbohong dan di dalam pikiran mereka adalah bagaimana caranya agar dapat mendapatkan keuntungan lebih dari kamu. Keenam, pelanggan yang tidak peduli dengan orang lain. Kunci yang harus kamu miliki saat menghadapi tipe pelanggan yang tidak peduli adalah sabar dan tidak terpancing dengan ulah yang mereka lakukan. Sebagai contohnya, mereka menelpon di waktu malam hari hanya untuk mengungkapkan komplain kepada kamu. Padahal komplain masih bisa mereka lakukan keesokan harinya. Hadapi dengan sabar dan katakan dengan sopan bahwa apa yang mereka lakukan sangat mengganggu dan tidak seharusnya dilakukan. Ketujuh, pelanggan yang sulit memahami. Pelanggan dengan tipe seperti ini akan membuat kamu kesal karena mereka sulit memahami apa yang telah disampaikan. Belajar untuk memaklumi saat kamu menghadapi tipe pelanggan yang seperti ini. Jelaskan dengan perlahan agar mereka mengerti dengan mudah apa yang telah kamu sampaikan. Kedelapan, pelanggan yang ramah. Tipe pelanggan yang seperti ini merupakan pelanggan yang paling enak untuk dilayani. Hal ini dikarenakan setiap permasalahan yang terjadi dapat dicari jalan keluarnya dengan baik-baik. Oleh karena itu, kamu juga harus memperlakukan para pelanggan ini dengan ramah dan tidak judes kepada mereka. Sikap judes dan ramah akan sangat mudah terlihat dari kata-kata yang digunakan di media sosial ataupun yang lainnya. Kesembilan, pelanggan yang sangat detail. Pelanggan dengan tipe detail biasanya akan menanyakan segala sesuatu sampai sedetail-detailnya. Hal ini terjadi dikarenakan mereka memiliki perhitungan yang sangat matang saat akan membeli produk ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, kamu harus mampu menguasai setiap detail produk agar mampu menjelaskan dengan baik saat mereka bertanya. 10. Tipe pendiam. Konsumen dengan tipe seperti ini tidak banyak berbicara dan harus mendapatkan pancingan dari lawan bicara agar mereka mau untuk berbicara. Tipe orang seperti ini biasanya memiliki jaringan pertemanan yang terbatas karena mereka sangat jarang bergaul dengan banyak orang. Namun, jika mereka telah memilih teman, mereka bisa sangat dekat dan sangat mempercayai temannya. Sifat ini sangat menguntungkan kamu sebab referensi yang diberikan dari pelanggan yang pendiam dapat diandalkan. Saat akan menghadapi tipe pelanggan yang pendiam, kamu membutuhkan langkah-langkah komunikasi dengan mereka. Siapkan mental untuk lebih banyak berbicara daripada mendengar saat berhadapan dengan mereka. Mulailah percakapan dengan hal-hal yang ringan dan jangan langsung membicarakan sesuatu yang berat seperti penjualan kepada mereka. 11. Tipe konsumen arogan. Arogan merupakan sifat orang yang sangat sulit menerima pendapat dari orang lain dan selalu menganggap pendapat dirinya yang paling benar. Pelanggan dengan tipe seperti ini akan selalu menyalahkan diri kamu dan akan selalu membuat presentasi yang dilakukan selalu gagal. Konsumen dengan tipe seperti ini merasa tahu segala hal termasuk produk atau jasa yang kamu tawarkan. Hadapi pelanggan dengan sabar dan tidak boleh tersinggung sama sekali dengan mereka. 12. Pelanggan yang sombong. Mungkin kamu berpikir bahwa sombong dan arogan merupakan dua hal yang sama dan tidak ada perbedaannya. Di sini, kami mengartikan sombong sebagai orang yang terlalu bangga dengan diri sendiri dan seringkali memamerkan kemampuan yang dimilikinya.
Bagi seorang penjual, tipe pelanggan yang satu ini merupakan orang yang paling mudah dipengaruhi. Cara menghadapi tipe pelanggan seperti ini adalah dengan membiarkan mereka berbicara sesuka hatinya. Tunjukkan kesan seolah-olah kamu menyetujui setiap pendapat yang mereka utarakan. Jangan ragu untuk memberikan pujian kepada sesuatu yang mereka banggakan. Lalu, kamu bisa merayu mereka untuk menggunakan produk berdasarkan pembicaraan yang mereka buat sendiri. 13. Konsumen yang hemat. Tipe pelanggan yang hemat merupakan orang yang terlalu memperhitungkan setiap untung dan rugi dari setiap barang yang ia beli. Mereka pasti akan memperhitungkan seberapa besar manfaat yang akan didapatkan saat membeli barang tertentu. Namun, tipe pelanggan yang satu ini cenderung berlebihan dan sangat detail dalam melakukan perhitungan. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan mempersiapkan data dan perhitungan produk secara lengkap. Sampaikan kepada mereka setiap manfaat dan fungsi produk yang kamu miliki. Jangan pernah mengabaikan setiap perhitungan produk meskipun perhitungan tersebut kamu anggap sebagai hal yang sangat sepele. 14. Konsumen yang suka membandingkan. Konsumen dengan tipe pembanding merupakan konsumen yang sangat paham dengan produk yang kamu miliki. Bahkan bisa jadi mereka justru lebih paham dan menguasai produk yang kamu miliki dan juga produk para kompetitor. Oleh karena itulah, kamu harus benar-benar menguasai produk sendiri dan juga produk para kompetitor saat menghadapi konsumen dengan tipe seperti ini. Tipe pembanding pasti akan selalu membandingkan produk yang kamu miliki dengan produk kompetitor. Jika kamu tidak terlalu menguasai produk yang dimiliki, maka bisa saja kamu akan mati kutu saat berhadapan dengan konsumen yang satu ini. Ini beberapa trik yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe seperti ini. Pastikan kamu menguasai dengan maksimal ilmu presentasi untuk meyakinkan tipe pelanggan yang satu ini. Itulah 14 tipe pelanggan atau konsumen yang pasti akan kamu temui dalam menjalankan sebuah bisnis. Tipe pelanggan di atas memang memiliki karakter masing-masing yang unik dan memerlukan perlakuan yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kamu harus mulai dari sekarang memahami setiap karakter yang telah saya sebutkan di atas.